Pokoknya di sini mudah-mudahan setelah kita sharing ini dan teman-teman kerjakan gitu ya, teman-teman praktekkan, ini bisa berpengaruh juga ya. Karena bisa dibilang pintu prospecting sekarang mungkin dari sosial media ya, rekan-rekan sekalian gitu. Jadi manfaatkan ini untuk mengembangkan jaringan teman-teman sekalian, manfaatkan ini juga untuk apa istilahnya ya, mengembangkan branding teman-teman di sosial media gitu. Oke, mungkin nggak berlama-lama, langsung aja kita mulai ya. Oke, baik. Ini saya bilang tadi ini nggak akan lama ya, mungkin hanya sekitar 1 jam teman-teman sekalian atau bahkan kurang, karena ini saya buat compact, sekompak-kompaknya, yang penting kita sampai gitu ya. Apa sih, gimana sih cara optimasi Instagram Reels teman-teman sekalian? Maksudnya optimasi itu gini, optimasi mungkin dari kata optimal ya teman-teman sekalian. Jadi kita bikin konten Reels Instagram gitu, pengennya kan konten kita gitu dikenal atau menjangkau ya sampai ke banyak orang gitu, bahkan orang-orang yang belum kita follow ya rekan-rekan sekalian. Kenapa kita pengen bisa dijangkau sama banyak orang? Karena dengan banyaknya orang yang banyaknya orang yang menjangkau gitu ya, yang ngelihat konten kita, itu besar kemungkinan juga mereka akan jadi followers kita, atau mereka akan kepoin profil Instagram kita ya rekan-rekan sekalian. Dan ini bisa jadi peluang rekan-rekan menambah prospek baru, bisa jadi peluang untuk mungkin rekan-rekan kalau ada bisnis selain HDI ini bisa nambah peluang untuk ini ya, memperluas penjualan gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, di sini saya akan bahas ada sekitar 6 faktor ya yang mempengaruhi bagaimana untuk mengoptimasi Instagram Reels teman-teman gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai rekan-rekan sekalian. Jadi oke, saya bikin co-host dulu nih, akun bayaran saya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, langsung aja nih ya rekan-rekan sekalian. Jadi sebenarnya Instagram Reels ini ada beberapa aspek ya. Ini mirip dengan algoritma Instagram teman-teman sekalian, tapi ini adalah khusus untuk feeds ya rekan-rekan sekalian. Untuk Reels, untuk Reels. Jadi apa yang mempengaruhi Reels Instagram kita ini bisa dijangkau sama banyak orang atau bisa menjangkau banyak orang. Faktor yang pertama rekan-rekan sekalian adalah home Instagram ya, gitu. Kalau saya tanya home Instagram tuh isinya apa sih rekan-rekan kalian? Isinya adalah postingan siapa sih yang ada di home Instagram rekan-rekan? Yang ada di home ya, di timeline ya rekan-rekan. Postingan dari followers kita ya rekan-rekan kalian gitu. Jadi ini ya orang-orang yang kita follow dan followers kita. Nah, ini jadi satu faktor yang menentukan Reels Instagram kita nih bisa optimal gitu. Caranya gimana teman-teman sekalian? Istilahnya gini, di timeline Instagram ini teman-teman sekalian, ini seperti di satu pasar gitu ya teman-teman. Misalkan ini teman-teman mau jualan di satu pasar, kira-kira yang akan membuat orang tertarik untuk datang ke kios kita apa nih kalau kita mau jualan? Apa nih kira-kira? Kontennya ya, isinya ya teman-teman sekalian, atau tampilan dari kiosnya. Teman-teman kalau ke pasar ngelihat kios yang agak kumuh dengan kios yang bersih, akan pilih yang mana? Yang bersih. Yang bersih ya tentunya ya, gitu. Ini ya oke. Analoginya seperti itu teman-teman. Jadi di timeline Instagram ini kan kita punya followers dan kita punya orang-orang yang kita follow gitu. Nah, ini kita nge-branding teman-teman sekalian, nge-branding Instagram kita kepada followers kita gitu. Nah, gimana caranya biar konten di Instagram kita tuh disukai sama followers kita? Ya berarti bikin kontennya yang memang disukai sama followers teman-teman gitu. Bukan yang disukai sama teman-teman aja, tapi yang disukai sama followers teman-teman gitu ya. Jadi pokoknya faktor utamanya untuk di home ini teman-teman sekalian, buatlah
konten Instagram yang memang mereka senang gitu ya. Cara cari taunya gimana, teman-teman sekalian? Ini bisa teman-teman bikin story, bikin postingan atau bikin polling boleh dengan fitur-fitur yang kemarin sudah dijelaskan. Ini bisa banget. Jadi biar kita tahu nih yang memang disukai sama followers kita tuh apa. Selain itu caranya kita bisa lihat hashtag ya teman-teman sekalian, atau kita bisa analisis secara insting ya. Maksudnya gini, teman-teman sekalian followersnya ini kebanyakan pria atau wanita ya. Kemarin dari Insight juga bisa dilihat. Lalu kebanyakan pria atau wanita, lalu mungkin background mereka apakah kebanyakan seorang pekerja atau mahasiswa atau yang lainnya gitu ya, ibu rumah tangga. Nah, ini bisa mempengaruhi konten yang kita buat. Misalkan ibu rumah tangga, teman-teman sekalian, ini bisa aja kita bikin dulu konten mengenai apa. Misalkan parenting ya, teman-teman, ini bisa. Karena mungkin ibu rumah tangga akan lebih banyak ngurusin bagaimana perkembangan anak gitu, atau mungkin cara-cara untuk merapihkan merapihkan kulkas gitu misalnya. Ini kan sebenarnya ada banyak referensi. Ini teman-teman bisa buat ya. Kenapa di home Instagram ini? Karena semakin banyak interaksi atau engagement yang didapat teman-teman dari followers teman-teman nih dari home ini akan semakin membuat akan mempengaruhi jangkauan reels Instagram ya. Simpelnya kalau orang suka dengan sama konten kita buat konten yang mereka sukai, besar kemungkinan kita akan dapat like yang banyak ya teman-teman sekalian. Jadi yang pertama ini adalah home Instagram teman-teman sekalian, yang faktor yang mempengaruhi juga bagaimana mengoptimalisasi reels Instagramnya. Jadi bikinlah konten yang memang disukai sama followers teman-teman. Gitu, ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan ya, di tengah-tengah boleh langsung diinterupsi. Lalu yang kedua, Reels Profile, teman-teman sekalian. Ini kalau kita lihat, oke, boleh. Teman-teman ada yang udah punya beberapa Reels? Kebetulan saya baru bikin satu nih. Teman-teman ada yang udah buat beberapa Reels? Ada? Jadi Reels itu maksudnya ada beberapa sudah bikin lumayan banyak nih reels teman-teman gitu. Ada? Oke, oke, baik teman-teman sekalian. Ya, ini teman-teman sekalian, ini reels profile itu kalau kita lihat itu ada di kalau teman-teman buka profile ya, buka profile tertentu gitu, terus teman-teman lihat di akun reelsnya ya. Ini bisa dilihat ini contoh yang bagus ya teman-teman sekalian. Ini biasanya tuh kalau yang sudah saya lihat gitu ya, yang mulai sudah rapi nih cover reelsnya ya, cover reels dari yang sudah dibuat ini kebanyakan dari orang luar negeri ya teman-teman sekalian. Jadi kalau di Indonesia, kalau saya tadi searching tuh rata-rata belum rapih ya untuk covernya. Jadi oke, kita coba bedakan ya teman-teman sekalian. Saya coba share screen. Sorry, tadi saya sampai mana ya? Oke, saya coba share screen teman-teman sekalian dari handphone saya. Oke, rekan-rekan, ini saya mampir ke profil seseorang gitu ya, yang ada di Reels Instagram ini. Oke, saya jadi lupa ya. Teman-teman sekalian, belum. Kita lanjut dulu. Oke, teman-teman, ini saya mampir ke satu profil ya, profil Instagram seseorang gitu ya. Saya carinya dari sini tadi. Ya, misalkan ini dia. Ya. Kita lihat reels dia udah rapi belum? Ya, ini mungkin cukup rapi ya. Cuman masih nggak ada cover ya teman-teman sekalian. Sekarang saya mau ajak teman-teman membedakan gitu ya.
Ini baru dikit. Oke, kita coba lihat reel Instagram seseorang ya, teman-teman sekalian. Ini teman-teman ya, boleh saya minta pendapatnya teman-teman. Teman-teman silakan. Oh, Bu Fauzia nggak pakai cover. Oke, nah ini teman-teman silakan bedain ya. Apa namanya? Pendapat teman-teman seperti apa? Ini satu icon, saya nggak tahu ini siapa, tapi saya buka, terus dia di profil, saya buka profil, lalu saya buka ke reelsnya, teman-teman sekalian. Dia susunan reelsnya seperti ini nih, ya. Sebenarnya ini juga cukup rapi ya. Cuman mari kita bedakan gitu ya. Seperti ini susunan reelsnya. Coba kita bedain dengan yang tadi ada di slide PowerPoint-nya, teman-teman. Ini kita ke dia. Ini kita ke profil dia ya, teman-teman sekalian. Terus kita buka profil reelsnya. Ya. Oke. Menurut teman-teman lebih rapih yang mana nih? Oke. Isinya sama ya, tapi covernya beda. Teman-teman, menurut teman-teman lebih rapi si Roman Nuri atau kita cari dia? Ini si Loli Ubu sama Romani Nuri. Menurut teman-teman lebih bagus yang mana? Romani Nuri. Yang ini ya, lebih bagus ini teman-teman sekalian. Kenapa? Even mungkin isinya itu sama-sama bagus ya teman-teman sekalian. Mungkin isinya sama-sama bagus. Ya, ini kan lucu ya. Ya, mungkin isinya sama-sama bagus, tapi ketika seseorang teman-teman sekalian ngelihat kan mungkin konten IG kita bagus gitu ya. Terus tapi ngelihat profil reels kita tuh kurang rapi gitu. Kali ini saya bilang ini masih termasuk bagus karena dia memilih cover yang memang menarik gitu ya. Anak kecil dan sebagainya. Kalau ini kan dia dibikin cover sendiri teman-teman. Dan ini rapi dan kalau kita ngunjungin dia kelihatan nih, oh emang ini akun profesional gitu ya. Ini akun yang memang diniatin benar-benar mau branding lewat Instagram gitu. Bayangkan teman-teman punya akun Reels gitu ya, profile Reels dan dibikin kayak gini. Menurut teman-teman gimana nih? Ini punya teman-teman misalkan gitu ya. Oke, mungkin ya ini punya Bu Fauziah gitu. Kalau Bu Fauziah punya profile Reels kayak gini, tanggapan Bu Fauziah gimana? Apa yang Bu Fauzia pede untuk omongin gitu, atau teman-teman yang lain boleh. Kalau kayak gini ya, jadi sebenarnya orang bisa lihat judul postingan kita ya, apa yang mau kita tampilkan gitu ya Mas ya. Iya gitu. Misalkan ini jadi profilnya Bu Fauziah nih dengan cover reels yang udah rapi gini. Statement Bu Fauziah kalau seperti apa gitu, atau apa ya, pendapat Bu Fauziah atau apapun gitu. Iya, kalau saya pribadi memang belum serapih ini ya, masih berantakan dan nggak pernah pakai cover. Jadi kalau posting cuma langsung buat dari foto aja reelsnya gitu ya. Kalau seandainya nanti saya bikin kayak gini gitu ya, mungkin bisa lebih tertata. Jadi postingannya 3 misalkan parenting gitu ya, 3 lagi gitu misalkan tentang cat lovers gitu, 3 lagi misalkan tentang keluarga gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu sih Mas. Jadi lebih menarik kali ya. Saya nanti mau coba deh. Nah ini Bu Elizabeth, makasih Bu Fauziah untuk itunya. Bu Elizabeth tanya, cover itu dibikin sendiri apa disediakan oleh Instagram? Ini biasanya bikin sendiri ya, Bu Fauzia. Jadi kita pilih covernya seperti apa. Nanti mungkin kita akan coba lagi tutorial bikin cover ya dan naruh di Reels ya, teman-teman. Karena kalau kita tutorial lagi di sela-sela ini kayaknya bisa sampai jam 2 siang gitu, teman-teman. Jadi ini kalau saya bikin covernya, ditanya, maaf Mas mau tanya. Kalau bikin covernya terpisah, misalkan kita bikin dulu di Canva gitu.
Untuk depannya aja bisa Yes. kan ya? Itu bisa, Bu. Bisa ya? Jadi kalau kalau ini saya jujur saya pun belum bikin cover yang bagus gitu ya, karena saya juga baru bikin satu reels dan dia nggak pakai cover lagi gitu doang. Menarik nggak? Aneh ya. Ya udah B aja gitu ya teman-teman sekalian. Beda ketika kita lihat ini, wah ada bagus gitu. Nah ini saya sebenarnya belum pernah bikin, maksudnya covernya saya belum tahu. Cuman kalau kita lihat ya, oke. Nah ini teman-teman nanti kita akan coba tutorial caranya bikin covernya gimana. Ini kalau jujur saya juga belum bikin ya, belum pernah bikin. Tapi kalau dari eh, analisis saya teman-teman sekalian ini bisa kita bikin di luar dulu kayak di Canva dan sebagainya. Baru nanti kita bikin untuk cover reelsnya gitu. Cara masukinnya nanti kita bikin tutorialnya teman-teman sekalian. Next week mungkin ya, kalau teman-teman tertarik boleh ya. Nanti kita akan bikin gitu ya. Yang jelas adalah kita lagi ngomongin profil reels ya teman-teman sekalian. Ketika kita lihat profil reels yang seperti ini, yang nggak ada covernya, nggak, ya udah langsung aja dengan yang seperti ini, teman-teman pasti akan lebih menarik yang ini gitu. Dan orang kalau udah ngelihat konten kita bagus, profilnya rapi, bukan nggak mungkin dia akan follow teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi ya udah kita mulai rapiin lagi profil reels kita teman-teman sekalian. Di re-upload pun it's okay menurut saya, atau untuk konten berikutnya coba dibikin pakai cover gitu ya. Kalau teman-teman ada yang mau coba boleh. Jadi kalau mau coba dan berhasil, ini teman-teman bisa apa namanya? Teman-teman bisa malah tutorialin ke yang lain gitu ya, teman-teman. Pokoknya ini ya yang bisa di-sharekan teman-teman sekalian. Ya, itu untuk profil Reels. Ya, kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, oke, baik. Jadi di Reels profil teman-teman usahakan buat cover Reels kamu sebaik mungkin dan serapi mungkin ya, karena ini juga akan mempengaruhi ya, mempengaruhi kalau followers kita atau orang yang ngelihat ya profil kita di Reelsnya itu rapi, teman-teman eh, rapi, ini orang akan bisa jadi istilahnya pelanggan setia kita di Instagram ya. Oke Bu Elizabeth, selamat pagi Bu Elizabeth. Selamat pagi Masya Allah. Oke Bu Elizabeth tanya, saya mau tanya kalau lirik lagu itu nambahinnya gimana untuk Reels dan Story. Bu Elizabeth itu untuk lirik lagu ya Bu Elizabeth ya. Bu Elizabeth boleh open mic aja? Ya, betul. Oke. Gimana caranya ya? Gimana caranya ya untuk bikin, kemarin sebenarnya udah ada di tutorialnya ya Bu, di tutorial kita pas di Instagram, bisa gampang. Oke, coba saya bikin dulu ya. Ini aja apa namanya, saya bikin cepat aja. Saya lagi siapin dulu Bu di HP handphone saya ya Bu ya, sebentar, mohon ditunggu sebentar. Jelas saja. Iya, Pencet apa? Iya. Makasih, Mas. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Oke. Ini jadi kemuka saya nih. Bentar. Oke. Saya share screen ya. Ini stop dulu. Oke, saya share screen. Ini refresh aja teman-teman sekalian ya. Caranya adalah misalkan kita udah masukin gambar gitu ya. Ini kan udah satu gitu. Ini teman-teman bisa pilih di sini. Cara untuk masukin nama lagu kan ya. Oke, misalkan apa nih, inilah. Oke. Oh, kalau di Reels
Bu Fauzia. Oke. Kalau di Reels mungkin ini kayaknya ya nggak muncul ya. Bu Fauzia, Bu Elizabeth maunya munculnya di mana nih? Di Reels apa di Story? Mana aja sih, saya pengen tahu aja caranya gimana. Oke, kalau di story sih, bentar ya, gitu. Kita hapus aja dulu. Ya. Oke, sorry. Ini misalkan kita masukin ya. Ini masukin ke music, Bu. Sorry, kecepatan nggak, Bu? Kita udah nih, misal ini di story ya. Ini kita masukin video ataupun apapun gitu ya. Ini kita klik ya di bagian sini yang ada icon mukanya, terus kita pilih music. Kalau mau tahu liriknya, ini kalau di story sih ada. Kalau di story-nya, sorry. Kalau di story ini kita bisa pilih sebenarnya. Oke. Tapi ada loh Mas, musik nggak ada liriknya. Nggak ada ya. Ini juga nggak ada nih. Kalau saya biasanya bisa deh. Ini nggak ada juga. Atau mungkin karena ini saya udah akun bisnis kali ya, berpengaruh. Saya juga nggak paham. Kalau di akun pribadi saya, teman-teman kalian, ini bisa kelihatan liriknya. Tapi kalau di sini nggak bisa ya. Nah, kayaknya kalau akun bisnis itu terbatas juga lagunya ya Mas ya. Gitu-gitu. Benar. Kalau akun bisnis memang karena dia bisnis gitu ya. Bisnis is bisnis gitu. Jadi kalau istilahnya kalau Instagram bilang kalau lu mau pakai lagu-lagu yang lagi trending ya udah lu bayar gitu. Intinya gitu, teman-teman. Ya. Berarti kalau untuk akun bisnis sepertinya belum bisa ya. Bu Elizabeth akun bisnis dan profesional ya? Iya, betul. Ya, berarti sepertinya kita udah trial gitu ya, ternyata nggak bisa gitu. Soalnya kalau saya coba di akun pribadi saya, Bu, ini bisa gitu. Kalau di akun Baru IG bisa. yang nggak pakai akun bisnis tuh bisa. Ada ininya, ada apa? Ada liriknya muncul. Ini bisa Mas pakai lirik, pilihannya mungkin bisa diatur. Bagus. Coba Mom Tanti kalau mau sharing boleh? Saya bikin ini multiple. Boleh di share screen aja Mom Tanti. Oh di itu. Oke. Itu Mom Tanti akunnya profesional atau akun biasa? Akun biasa aja kok Mas ini. Itu akun biasa. Iya, akun biasa doang. Jadi cara Nah, iya. pilihan lagunya mungkin ya. Iya. Kalau yang akun biasa memang bisa ya, teman-teman. Jadi kalau akun biasa kan kita udah tahu ya bedanya akun biasa dengan akun profesional ya. Kalau akun profesional kan kita bisa kelebihannya kita bisa ngelihat insights, kita bisa ngelihat data-data dari IG. Cuman emang kekurangannya kalau kita mau fiturnya tuh ya harus berbayar. Maksudnya fiturnya masih terbatas gitu ya. Saya belum pernah nyoba juga berbayarnya gimana teman-teman sekalian. Tapi kalau akun profesional memang seperti itu. Berarti kita udah coba tadi. Nah, kalau Mom Tanti kan tadi akun biasa ya, Mom? Iya, oke. Jadi kalau akun biasa memang bisa. Oke, kita lanjut ya teman-teman sekalian. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, intinya profil ini untuk di Reels profil teman-teman sekalian coba dirapihin. Saya juga belum ya sebenarnya karena saya masih melihat orang gitu ya. Nah ini saya sekalian ngajak teman-teman gitu. Nanti saya juga mau optimasi lagi Instagram bisnis saya juga saya mau bikin yang rapi gitu teman-teman. Ini tips kedua yang bisa teman-teman bisa teman-teman praktekkan ya, dirapihin reelsnya. Sekali lagi kalau emang mau hasilnya bagus ini harus rutin gitu ya, harus posting tiap hari segala macam. Pun begitu untuk teman-teman yang kalau mau jalanin
bisnis AD ini mau hasilnya bagus, berarti kita harus prospek tiap hari, ya nggak? Sama kalau bisa presentasi gitu, teman-teman. Jadi intinya konsistensi aja, teman-teman. Coba dirapihin lagi profilnya, teman-teman sekalian. Kita lanjut ke yang ketiga ya, teman-teman sekalian. Oke. Yang ketiga nih di explore Instagram ya, teman-teman. Oke. Cara edit reels gimana, Mas? Saya belum melihat ada fitur edit untuk postingan reels. Oke, edit gimana Bu Fauzia maksudnya? Maksudnya kan saya udah beberapa posting reels gitu ya. Terus kalau misalkan kita edit reelsnya gitu dibagusin dengan cover tuh kayaknya nggak bisa ya Mas. Apa gimana coba Mas? Mungkin Mas Ikhwan tahu. Terima kasih. Oh gitu. Oh biar bisa edit cover gitu ya Bu Fauzia maksudnya? Iya, ditambahkan cover di depan postingan reels kita itu gitu. Oh, oke. Oke, Bu Fauzia, seperti yang saya bilang tadi, memang saya istilahnya gini, saya belum pernah nyoba gitu ya, untuk bikin reels cover yang bagus tuh seperti apa gitu ya, atau biar ada covernya gitu seperti apa ya, Bu Fauzia. Ini tapi kalau dari apa namanya, kalau dari penglihatan saya gitu, penglihatan lagi, apa ya bilangnya ya, kalau dari pengamatan saya, Bu Fauzia, salah satu caranya mungkin bisa dimasukkan ke sepersekian detik dari reels kita gitu. Ini saya coba dulu ya Bu Fauzia, cara buat reels Instagram gitu ya misalkan. Kayaknya Mas, kalau aku lihat tuh pas pertama kali mau bikin reelsnya, kita udah bikin covernya dulu Bu Fauzia, sepertinya. Nah nanti. Iya gitu. Kita udah bikin jadi kata-katanya nanti ya? setelah udah ada, nanti kan ada tuh apa namanya, edit buku buku sampul atau apa gitu bahasanya. Cuman aku tuh udah tahu, cuman ya. Bikin sampulnya itu kayaknya memang dibutuhkan orang kreatif ya. Iya butuh waktu juga. Benar. Emang harus niat ya Om Dwi ya. Jadi kalau aku siasati, misalnya reels aku tentang Propohelix. Jadi aku cari aja foto Propohelix yang ada di HDI1, aku siasati dia di bagian depannya gitu. Iya, saya juga ngelihatnya gitu sih Om Dwi. Jadi kalau menurut saya juga gitu. Kalau misalkan kita baru mau buat, itu bisa aja kita jadikan cover di depan, misalkan kita pilih gambar yang mau kita tampilkan sebelum video yang lain-lain gitu ya, yang lebih jelas. Tapi maksud saya gini, mau edit yang sudah saya posting gitu, hasil dari video reels tersebut, terus mau saya tambahkan gitu. Nah itu kayaknya belum berhasil, saya belum nemu kayak gitu. Atau mungkin untuk next-nya kali ke depannya ya. Soalnya postingan foto aja kita nggak bisa edit kan? Postingan foto kayaknya aja, sih ya. Apalagi postingan reel yang dalam bentuk kayaknya nggak bisa kali ya. Nggak bisa. Kalau aku bilang tuh nggak bisa. Jadi yang udah, kecuali kalau kata-kata kalimatnya mungkin ya. Kalau kalimatnya bisa memang. Disunting istilahnya kan. Tapi kalau itu kayaknya nggak bisa deh, Mam. Aku udah coba berulang kali, tapi kalau coba juga nggak bisa. Berarti memang nggak bisa ya. Aku hapus sayang kan. Istilahnya udah ribuan yang nonton gitu, sayang. Iya, berarti untuk next-nya aja kali ya, Mam ya. Iya, gitu aja. Iya, makasih, Mam. Iya, sama-sama. Tapi boleh loh kalau ada dari kita yang kreatif ya, maksudnya kan kayaknya rata-rata kita ibu rumah tangga yang aktif. Bisa lah di-sharing di grup, jadinya kita nggak usah bikin lah. Aduh, kayaknya. Kalau nggak gini, mau dibikin apa namanya ya? Iya boleh tuh, atau bikin grup kecil gitu. Jadwal. Contoh nih kayak jadi pakai hasil punya teman juga nggak apa-apa gitu ya. Iya, maksudnya kan kita saling membantu, nanti bisa tukeran. Iya, bener. Kan nggak mungkin ya hidup kita hanya dibatasi oleh reels terus. Aduh. Belum lagi mikirin presentasi misalnya kan, belum lagi bikin itu. Padahal kan kita kan pengennya ya mengembangkan jaringan juga, ngembangin skill juga. Nah, itu iya, betul, itu wajibnya sebenarnya, bukan wajib ya. Cara cepatnya ya teman-teman sekalian, apa istilahnya, di itu ya bukan kewajiban ya, job desk utama yang membu ya tetap harus presentasi dan sebagainya gitu. Jangan sampai kita ketagihan reels ya,
kalau di RKH kemarin gara-gara ketagihan Reels, yang lain hilang gitu, musnah. Ya, Kayak ini Mas, kuadran keberapa tuh Mas? Kalau misalnya penting tapi kayaknya nggak urgent, kita butuh orang. Kuadran 3 kalau nggak salah. Iya. Ya kan? Kiri bawah. Need a help gitu kan, need the other help Ya, kalau nggak salah kan. Ya udah kayak gitu aja kan. Penting tapi kita nggak urgent. Yang urgent kan presentasi dan ini gitu istilahnya. Tapi ini boleh sih. Ini kan kreativitas sih jatuhnya ya. Iya. Jadi teman-teman kalau di jaringannya mungkin ya bisa nih, yuk kita bareng-bareng gitu ya, bagi tugas daripada kita sendiri yang bikin. Ya udah, lebih banyak kan kalau kita memanfaatkan memang kekuatan jaringan ya teman-teman. Jadi ya udah, yang satu bikin hari ini, yang kedua bikin, ketiga bikin. Jadi kan sebenarnya kita cuma butuh bikin satu, tapi kita bisa dapat seminggu gitu. Intinya gitu teman-teman. Jadi kerjasama tim itu bisa banget dipakai ya teman-teman, ketimbang teman-teman harus nge-hire seseorang itu kan perlu modal lagi. Lebih baik kita kolaborasi gitu ya. Oke teman-teman sekalian, ini kalau kita teman-teman selanjutnya faktor yang berikutnya adalah explore Instagram teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat ke explore, ini sebenarnya ada 2 jenis explore ya di Instagram. Explore yang di pencarian dengan explore yang di icon reels-nya langsung gitu ya. Nah ini teman-teman sekalian, ini bisa bisa dibilang, ini bisa jadi faktor juga untuk teman-teman bisa reels-nya tuh bisa terjangkau lebih luas ya teman-teman sekalian. Jadi konten reels ini bisa juga muncul di halaman explore, berarti konten reels teman-teman ini juga bisa muncul di halaman seseorang. Caranya gimana teman-teman sekalian? Ini kalau saya pelajari dan saya lihat dari banyak ahlinya juga mengenai Instagram, ini algoritmanya mirip-mirip sama teman-teman bikin feeds kemarin ya, algoritma kemarin. Apa aja tuh kira-kira? Ada yang masih ingat nggak? Dites-tes lagi masih Ivan nih. Gitu. Ya, kayak algoritma kemarin ya, kita mainan hashtag, kita mainan interaksi dengan orang sekitar gitu ya. Kita apalagi kemarin mendekat ya, apa tuh, relationship ya, relationship ya. Iya. Ini kita yang search by location, terus kita komen, like dan seterusnya gitu. Terus di postingan kita juga dibanyakin interaksi, caranya bisa kerja sama tim ya, untuk ya udah komen aja, coba simpen gitu. Jadi ini peluang konten kita mampir di explore orang tuh lebih gede gitu teman-teman sekalian ya. Yang kedua ini teman-teman sekalian, lalu juga kalau teman-teman lihat di eksplorasi Instagram kan ada 2 ya kalau untuk reels ya, ada yang memang di kolom explore, ada juga yang di kolom reels ya langsung gitu. Ini saya coba praktekin aja. Ini kalau di kolom explore ya teman-teman sekalian, di kolom explore kayak gini ya. Di kolom reels ini yang tengah ya. Ya teman-teman. Ini kalau di kolom reels ya. Ya, ini kalau di kolom reels ini teman-teman sekalian, ini adalah isinya akun-akun yang nggak pernah saya follow ya teman-teman sekalian gitu. Jadi di Instagram ini mencoba memberikan rekomendasi kira-kira apa yang saya suka gitu teman-teman sekalian. Jadi ini mirip dengan explore, bedanya ini reels ya. Kalau reels kan kita ya udah swipe up ya, swipe up dan seterusnya. Gitu teman-teman sekalian, ya. Gitu teman-teman sekalian. Kalau di explore ya, jadi konten orang aja bisa mampir di explore kita gitu. Kenapa konten kita nggak bisa mampir di explore orang? Caranya ya udah, kita coba sering-sering ya, sering posting gitu, dan kita coba lebih kaya lagi, lebih kaya lagi lebih perkaya lagi kontennya teman-teman sekalian gitu ya. Ini akan peluang konten teman-teman untuk mampir di explore orang tuh bisa gitu ya. Kalau kita lihat itu, kalau di insight teman-teman bisa kelihatan kan ya,
yang ditonton berapa kali, orang yang dijangkau berapa gitu. Itu termasuk mungkin salah satunya Reels kita udah mampir di explore orang gitu. Ya. Nah, lalu di Reels Instagram ini, teman-teman, ini juga bisa memanfaatkan hashtag ya, teman-teman sekalian. Jadi ternyata di kolom hashtag, teman-teman sekalian, ini ada juga Reels yang mampir gitu, yang nongkrong gitu, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, ini kekuatan hashtag juga harus dipakai juga, teman-teman sekalian, dan kita juga udah belajar gimana cari hashtag yang baik gitu ya, teman-teman sekalian. Dan ini kalau yang saya pelajari tadi ya, teman-teman sekalian, ini biar peluang Reels kita nongkrong di banyak hashtag ya. Kalau bisa nih hashtagnya berbeda ya, tiap konten tuh hashtagnya beda-beda, teman-teman sekalian. Gimana Mas, kan terbatas gitu ya hashtag. Ini kan kita juga sudah coba menggunakan tools banyak tools yang ada, teman-teman sekalian, dan ini bisa kita manfaatin gitu untuk istilahnya hashtagnya tuh diganti-ganti tiap konten ya, teman-teman. Ya, mungkin nggak harus semua diganti, tapi paling nggak 50% gitu ya. 50% hashtag tetap, 50% hashtag yang yaudah kita explore lagi. Ya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman atau kecepatan? Oke, nggak ada, kita lanjut ya. Ini audio list teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman lihat Instagram ya teman-teman sekalian, ini ada audio yang dipakai ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita klik audionya, ini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi orang-orang yang menggunakan audio ini kontennya muncul di sini. Jadi kenapa enggak kalau kita pakai audionya teman-teman sekalian? Ini kita bisa aja masuk ke dalam list ya atau folder yang dikumpulin sama Instagram untuk bisa dieksplor sama orang gitu. Teman-teman ada yang suka ini nggak? Ada yang suka iseng ngelihat audionya apa dari satu reels gitu? Ada? Kalau lagi lihat postingan gitu ya. Contohnya gini. Ya ini bolak-balik, mohon maaf ya teman-teman, karena praktiknya tuh di HP ya lebih enak. Oke, misalkan gini teman-teman sekalian, audionya itu yang ada di sini nih, yang bergerak ya. Ini kita bisa klik. Nah, ini kalau bisa aja konten kita bisa juga masuk ke dalam sini ya teman-teman sekalian. Kita lihat di mana banyaknya, dari di atas tuh 77,4 ribu reel ya teman-teman sekalian. Gitu. Ini audio rekan-rekan sekalian. Jadi jangan pakai audio yang audio asli ya. Ini kayaknya nih. Oke, gitu ya teman-teman sekalian. Ini kita bisa manfaatin audio rekan-rekan sekalian untuk apa ya? Untuk biar Instagram kita tuh bisa muncul di explore orang lain gitu ya teman-teman sekalian ya. Ini mirip seperti hashtag teman-teman sekalian. Kalau kita masih ingat hashtag, kita ketik apa hashtagnya, nanti ada postingan-postingan di dalamnya gitu kan ya. Dan ini sama teman-teman, kalau pakai audio tertentu ini akan muncul postingan-postingan yang menggunakan audio itu, dan ini bisa jadi pintu kita untuk memperkenalkan akun sosial media kita gitu ya. Karena kalau orang lihat, oh ini dia makanya gimana nih, misalkan di audio The Glory Days ini ya, teman-teman buka gitu ya, buka dan teman-teman pasti ngelihat ada satu yang menarik nih, dibuka lagi postingannya, lalu mungkin bisa lebih jauh lagi interaksinya, bisa di like, disimpan bahkan, atau di share. Ini bisa jadi ya teman-teman. Jadi coba gunakan audio yang lagi tren ya teman-teman sekalian, karena ini bisa jadi mempengaruhi like dan followers teman-teman gitu. Ya karena apa ya? Kenapa yang lagi tren? Ya, kenapa agak berbeda dengan hashtag? Kalau hashtag kan coba cari hashtag yang nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau audio
coba lagi tren. Kenapa? Karena kadang orang lebih tertarik sama audio yang kita pakai ketimbang kontennya gitu. Bisa jadi gitu ya. Maka dari itu audio ini bisa jadi senjata kita juga untuk bisa kenalan sama orang baru ya. Ya, misalkan audio apa nih yang lagi ngetren menurut teman-teman? Cara teman-teman gimana cara nyari taunya? Untuk nyari tahu audio yang lagi ngetren. Gimana caranya? Ada yang mau sharing, teman-teman? Biasanya gimana sih caranya? Kalau nyari tahu audio yang lagi ngetren nih, teman-teman. Ada? Boleh sharing? Yang sering mainan IG, silakan. Teman-teman, untuk milih audionya gimana nih? Kalau saya sih nggak nyari yang lagi ngetren ya Mas. Kalau saya misalkan kira-kira yang musiknya yang disukai sama angkatan saya gitu. Itu yang saya pakai iya, gitu. iya. Kebanyakan seperti itu. Jadi menarik viewers kita juga. Itu aja sih. Menyesuaikan viewers ya Bu Fauzia ya. Menyesuaikan viewers ya, kebanyakan sih kayak gitu. Atau mungkin Oke. memang kalau yang lagi tren yang memang yang sering saya lihat reels orang lagunya ini gitu. Kadang saya ikutin juga gitu. Next-nya gitu saya pakai audionya itu gitu sih Mas. Oke, baik. Jadi itu ya Bu Fauzia, caranya mungkin dari observasi langsung gitu ya Bu ya. Iya. Ada di luar yang ada di explore kita seperti apa. Nah, ini teman-teman saya juga ada tips ya atau tools ya atau alat yang bisa teman-teman pakai untuk nyari tahu nih konten yang lagi hype atau lagi tren apa dan audionya apa gitu ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman ada dua cara. Yang pertama dari IG sendiri itu ada satu akun namanya akun creators. Nama akunnya ya, bukan kita bikin akun creators. Ada satu akun IG namanya creators ya. Ini teman-teman bisa cari. Nah, itu biasanya dia ngasih info ya, seperti yang di sini. Reels Trend Report September 17 September ya. Jadi tren Reels di tanggal 17 September dia kasih tahu gitu. Nanti isinya akan kita coba share screen ya. Kemudian ada di Talkboard ya teman-teman sekalian, ini dia juga ngasih ya. Ini kenapa TikTok Mas Iwan ke Talkboard ya, benar. Kak Priscilla tahu Talkboard? Iya, kemarin pernah lihat di TikTok itu mah. Oke. Ada dikasih Jadi info di atas perahu di sebuah info lautan sound-sound yang memang lagi trending di TikTok ya. Oke. Kalau teman-teman nanya kenapa TikTok Mas Iwan, kita kan lagi ngomong Instagram Reels. Biasanya orang nyamber-nyamber gitu ya. Misalkan gini, potong rambut gitu ya. Kalau cewek, kalau wanita tuh biasanya potong rambut yang lagi tren apa nih sekarang, teman-teman? Gaya potongan rambut yang lagi tren untuk wanita gitu, apa kira-kira? Ini untuk analogi aja ya. Saya tuh pernah dengar ada potongan bob ya, teman-teman. Benar nggak sih? Ada potongan gaya bob. Saya tuh tahunya satu itu doang sebenarnya. Iya nggak? Halo ibu-ibu atau kakak-kakak nih. Itu sih udah lama kali Mas. Kalau yang lagi Potongan tren sekarang apa rambut bob tuh namanya udah aja? lama. Kalau anak zaman Atau sekarang kan lagi jangan mirip-mirip Korea gitu. Korea ya. Oke. Atau jangan gitu deh. Misalkan kalau potong rambut tuh, karena saya nggak tahu ya yang lagi tren wanita apa gitu. Misalkan kalau pria gitu ya, gaya potongan rambutnya misalkan yang pinggir tuh ditipisin gitu. Ini kan nggak cuma di satu barbershop ya, di barbershop lain juga itu jadi satu kesukaan gitu. Nah ini sama teman-teman sekalian. Jadi misalkan ada lagu ini nih, Monkey Spinning Monkeys gitulah, ini kita ambil sampel aja. Ini lagi ngetrend di TikTok. Ini bisa jadi di Instagram juga itu jadi lagu yang ngetrend gitu. Jadi teman-teman, kenapa saya pakai Talkboard teman-teman? Ini karena ya mungkin sama aja kalau untuk lagu ya teman-teman sekalian. Nah ini akan saya kita demonstrasikan langsung aja, kita kunjungi webnya atau linknya teman-teman sekalian.
Oke, ini sini, sini. Oke. Nah, ini kita kunjungi akun kreator ya, teman-teman sekalian. Creators. Ini dia biasanya ngasih info nih, reels yang lagi trending ya. Nih, kelihatan udah tampil ya. Reels trend for 70 trending reels yang pada tanggal 17 September, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat ya. Oh, ini Ghost Photoshop 2021. Ini temanya, teman-teman sekalian. Terus lagunya apa nih? Oh, Oklahoma, Jack Stauber. Nah, ini bisa teman-teman pakai ya audionya. Atau sekalian mau sama kontennya juga boleh gitu. Lalu apalagi nih? Way to Sexy Dance gitu ya. Audionya Way to Sexy, Drag, dan seterusnya. Summerfall. Nah, ini ya, pokoknya teman-teman bisa artikan sendiri ya artinya. Pokoknya audionya dia pakai itu, teman-teman boleh pakai juga gitu. Nah, ini dia juga ngasih suggest popular track ya, teman-teman. Yang memang lagi sering dipakai sama pengguna Instagram gitu. Ya. Dan seterusnya. Ini kalau di akun kreator, teman-teman sekalian. Kalau di Talkboard ini sama ya, kayak gini. Ya. Last update 13 September 2021, baru banget ya. Nah, ini list-list yang memang lagi trending. Nah, teman-teman bisa pakai nih di Reels teman-teman. Gitu. Jadi, biar jangkauannya akan lebih luas lagi. Gitu, teman-teman sekalian. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya, teman-teman sekalian. Ya, kita bisa pakai audio. Ya, ini bisa diikuti, teman-teman sekalian. Kita lanjut ke slide berikutnya, efek reel ya, teman-teman sekalian. Ini efek reel ini juga bisa jadi satu ini. Modelnya sama seperti hashtag juga, kayak audio juga. Jadi teman-teman yang menggunakan efek tertentu, ini akan di folder gitu ya, atau dikumpulin di satu di bagian efek ya. Jadi kalau teman-teman pakai efek tertentu, ini postingan teman-teman bisa jadi dipakai sama orang banyak gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman manfaatkan ini semua ya, teman-teman sekalian. Oke, kalau ini mungkin saya coba praktekkan ya. Praktekkan, demonstrasikan. Kayak apa sih nyarinya? Oke, kita balik lagi ke IG. Kita balik lagi ke Reels. Bukan. Kita balik ke IG, kita balik ke Reels. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, teman-teman sekalian, halo, ya. Ini kalau mau nyari efek ya, teman-teman sekalian, itu di bawah kan ada audio ya, yang berjalan tuh, yang tulisan berjalan itu kan audio. Di sebelahnya tuh kayak ada bling-bling gitu ya, bling-bling kota lama, teman-teman. Nah, itu yang dinamakan efek ya. Nah, ini kita bisa klik ya, kota lamanya, ini efeknya. Nah, ini efek yang bisa dipakai, teman-teman ya. Seperti itu. Kita coba lihat lagi, cari lain. Nah, ini atau efek yang tadi. Ya, teman-teman sekalian. Nih. Ini efek. Ini teman-teman bisa pakai efeknya ya. Gitu. Pokoknya efek ini bisa dioptimalkan sama teman-teman untuk dipakai ya. Mungkin teman-teman masih jarang pakai efek di Reels, tapi coba digunakan ya. Gunakan efeknya. Caranya gimana? Kita coba bikin Reels ya. Lalu efeknya. Ini ada efek di sini. Ini teman-teman bisa pakai ya. Gitu. Dan di Instagram tuh juga ngasih sugesti juga, lagi tren apa nih efeknya. Tuh, ya, sekalian. Fix You dan seterusnya. Devil Mask. Ya, ini bisa teman-teman pakai ya untuk konten Reels teman-teman. Kan ini. Nah, gitu ya. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Efek juga bisa dipakai karena kita
orang-orang akan terkumpul ya yang menggunakan efek tertentu di Instagram akan ngumpulin ya kayak gini nih. Efek cute princess. Ini orang-orang yang pakai ini akan dikumpulin. Dan balik lagi konsepnya kalau orang-orang lihat ini, teman-teman ngeliat konten teman-teman juga, dia akan berinteraksi lebih jauh dan bisa istilahnya akun teman-teman akan menjangkau lebih banyak orang. Ya, jadi teman-teman maksimalkan ke 6 faktor tadi ya. Pertama, home, yaitu bikinlah konten yang memang disukai sama followers teman-teman sekalian. Yang kedua, profilnya dirapihin karena biar bagus, biar orang-orang tuh seneng ngelihatnya, biar tertarik. Lalu explore Instagram, ini Reels bisa masuk ke explore Instagram, jadi kita coba menggunakan algoritma yang sama seperti yang kemarin kita kita bahas algoritma Instagram. Intinya biar gimana caranya biar profil kita tuh dikenal banyak orang gitu teman-teman sekalian. Caranya udah kita bahas kemarin, jadi nggak perlu dibahas lagi. Lanjut lagi, kita bisa pakai hashtag ya teman-teman sekalian. Kalau di hashtag ini memang belum tahu ya memberikan insight-nya seberapa jauh, tapi teman-teman ini bisa memaksimalkan dengan menggunakan hashtag. Kenapa? Karena kalau kita buka di di poin hashtag ya teman-teman sekalian di atas ini, ya, di poin hashtag atas ini teman-teman sekalian, ini ternyata ada postingan reels gitu. Kalau postingan reels nggak ada, berarti hashtag nggak kepake dong, ya nggak? Ini ternyata ada postingan reels, jadi coba tetap gunakan hashtag teman-teman sekalian. Usahakan gunakan hashtag yang berbeda di setiap konten, ya. Lalu pakai audio yang lagi ngetrend, caranya udah saya kasih tahu melalui akun creators atau dari Talkboard, bisa teman-teman pakai, atau mungkin lebih senang observasi langsung, boleh, silakan, apapun, yang penting coba pakai hashtag yang lagi audio yang lagi trending. Yang terakhir, jangan lupa efek. Mungkin teman-teman masih jarang yang menggunakan efek gitu ya untuk reelsnya, benar-benar polosan nggak pakai efek, tapi coba pakai efek karena ini akan membantu reels teman-teman tuh lebih dikenal lagi ya teman-teman sekalian. Nah, ini yang terakhir, faktor interaksi reels Instagram juga berpengaruh teman-teman sekalian. Jadi interaksi atau engagement yang terjadi di Instagram kamu juga menjadi faktor besar jangkauan dari konten reels. Teman-teman sekalian, kalau bisa dilihat interaksi itu yang bagian merah ya. Ini konten saya sendiri ya masih jelek teman-teman sekalian. Intinya gini, kalau istilahnya yang paling menentukan dari interaksi ini ya menurut analisis orang-orang ahli di bidang Instagram teman-teman, yang jadi poinnya adalah frekuensi dibagikan sama frekuensi disimpan teman-teman sekalian. Gimana caranya? Ya udah kita bikin konten yang memang informatif sesuai dengan minat followers kita atau minat orang banyak, ini akan semakin banyak. Kalau semakin banyak ini teman-teman sekalian, ini akan mempengaruhi jangkauan dan frekuensi diputar dari konten reels kita gitu teman-teman. Jadi sebenarnya yang tadi keempat ini, efek dan sebagainya, ini membantu interaksi di reels Instagram. Cara kedua adalah kita punya tim, teman-teman bisa minta bantuan ya, simbiosis mutualisme. Ayo dong komen, bagikan sama simpen reels saya gitu, nanti gantian gitu teman-teman. Karena ini akan ngebantu banget akun teman-teman untuk bisa expand ya, gitu, rekan-rekan sekalian. Gitu. Jadi tetap jalankan algoritma yang kemarin ya, itu untuk memperluas akun teman-teman dikenal sama banyak orang ya. Nggak perlu saya ulangi lagi teman-teman, mungkin masih ingat juga ya. Seperti itu teman-teman sekalian yang bisa saya sharing mengenai optimasi Instagram Reels. Tinggal dipraktekkan aja teman-teman sekalian, nanti bisa dilihat aja hasilnya.